Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Saking Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqul la'anaini, takutlah kamu terhadap orang yang dilaknat. Alladzi, terima kasih, alladzi yatakhalla, yaitu orang yang berak, orang yang buang air besar, fi thoriqin nasi, di jalan yang biasa dijalani manusia, au dhallihim, atau orang yang dipakai berteduh di situ. Rawahu Muslim. Jadi ini ada larangan. Larangan apa? Kalau kita itu buang air besar, tidak boleh di tempat yang biasa ditempati berteduh oleh orang lain. Juga tidak boleh berak atau buang air besar di jalan yang biasa dipakai jalan orang lain. Ngapunten, di desa-desa Pak ya, utamanya di kebun-kebun, di sawah, itu ada jalan setapak, kan begitu. Nah kalau jalan setapak itu kan nggak bisa milih, hanya di situ aja jalannya. Tuh, ngono-ngono sing ngamuk ngawur. Ya, itu buang air besar di tengah-tengah kono, ya repot Pak. Atau di tempat berteduh orang. Contoh, nih nduk gone kene, nduk gone pos. Mosok pos sik ngengeki. Iki gone longgo wong iki. Biasanya kalau di desa itu di tempat-tempat pepohonan yang rindang, Pak. Pepohonannya rindang itu biasa untuk berteduh seseorang, itu juga tidak boleh untuk berak. Ini namanya adab atau toto krama. Saya lanjutkan tinggal satu supaya pas. Wazada Abu Dawud, dan menurut riwayat Abu Dawud ada tambahan an Mu'adzin radhiyallahu anhu, dari Mu'ad, mudah-mudahan Allah meridhoinya, al mawarida walafdu ittaqul mala'inal salasata, takutlah kepada perbuatan yang terkutuk, yaitu tiga. Pertama, al baraza fil mawaridi wa qari'atat tariqi waddilli, yaitu buang air besar di sumber air atau di tengah jalan atau di tempat berteduh. Ini sama ya. Jadi ada begini Pak, kalau di Malang ya, di Malang itu kan ada aliran air ya, dari atas sampai ke bawah. Ini kadang-kadang orang itu nakal ya, berak atau pipis itu di atas, sehingga nanti aliran air ke bawah ini di sini kuoto semuanya. Jadi ini tidak boleh. Jadi di sumber air ini juga tidak boleh dipipisi, diberai dan seterusnya. Saya itu pernah nakal Pak sama teman-teman ya, waktu kemah. Kemahnya itu di Lamongan, di Kembang Bau sana. Ono wong Lamongan dah. Ya, di sana itu ada aliran kecil dari gunung itu, Pak. Ya. Dan mandinya di situ. Nah, memang niatnya elek, ya niatnya ya. Kita bawa dari rumah itu sumbo atau jinggo merah, Pak. Banyak. Kita dari atas kasih jinggo, yang di bawah ngomong, "Wuh, darah, banyak darahnya." Padahal itu sumbo kuwabe melayu kabeh lho. Iku biyen nakal, Pak. Saiki ya tetap nakal bae. Ya. Jadi ya gitu-gitu itu juga tidak boleh. Nah, apalagi mandi sapi sama data tuh, Pak.
Nah, sapi juga tidak boleh ya, memandikan sapi di atas tidak boleh ya. Jadi kalau bisa di bawah atau di tempat yang lain. Minimal pipis, berak itu tidak boleh di sumber air, karena sumber air itu airnya dipakai untuk yang lain ya. Ada lagi? Oh, apa ya? Ustaz, tadi mengenai bersuci, untuk cara-cara bersuci untuk atas kecil atau atas besar, jika memang tidak ada air, maksudnya kan ada juga yang dia buang air kecil di tempat umum, mungkin hanya ketemunya tisu atau apa. Nah, ini apakah bisa dipakai? Enggak. Masih. Jadi buang air kecil, buang air besar, tidak ada air, ada tisu. Dan dari pertanyaan itu tadi, kalau kita mau buang air besar atau buang air kecil, tidak ada air, itu bisa istinja, Pak, namanya. Istinja itu paling tidak dengan 3 batu. Ya, ini cara gasi apa? Peper. Ya, jadi 3 batu, Pak. Masih apa? Pipis juga begitu. Kalau batunya 1, itu ada 3 sisi. Jadi diusap-usap dong ini 1 sisi, terus sisinya yang lain begitu. Ya, ini kalau istinja. Istinja itu tidak boleh pakai tulang. Tidak boleh pakai kotoran unta. Itu Ibu Mas'ud tadi itu mengambilkan 2 batu sama 1 kotoran, karena yang batu yang 1 tidak ditemukan, makanya Rasulullah ambil yang 2, yang 1 dibuang. Oh, sun ini kotor, ini najis, termasuk tulang tidak boleh. Makanya sing paling enak itu bapak-bapak nek mari ngoyo iku ngombe obat. Ya, bapak-bapak itu ya, kalau setelah pipis minum obat abet itu loh, Pak. Ya, makanya ada orang yang mengatakan pohon kelapa itu yang belakang yang mana sih? Itu gampang, Pak. Jadi pohon ini kan begini ya, yang belakang yang mana ini? Kalau yang belakang itu yang ada kencingnya. Yang ono kencingnya itu yang belakang. Soalnya jago seliden wong ngoyo, Pak. Ya. Jadi pohon itu kalau kelihatan yang belakang itu yang ada kencingnya itu. Jadi kalau tidak bisa itu pakai apa? Istinja. Ya, kalau di pesawat itu pakai tisu dan seterusnya. Nah, kalau istinja nanti kalau ada air, kalau bisa itu diulangi dengan air, ya. Itu. Ada pertanyaan lagi? Ya, enggak. Ya, jadi kalau sudah tayamum, kalau ada air apa mandi lagi? Ini ada hadis, Pak. Jadi 2 orang sahabat itu tidak menemukan air, lalu beliau itu tayamum, terus sholat. Setelah sholat, lalu ketemu air. Yang satu gak sholat lagi, yang satunya wudhu terus sholat. Lalu datang kepada Rasulullah besoknya menceritakan, apa kata Rasulullah? Yang tayamum tok sesuai dengan sunnah, mari tayamum kok wudhu sholat mana? Kamu dapat 2 pahala. Jadi dua-duanya diperkenankan, ya. Jadi yang satu tidak disalahkan karena hanya apa tayamum saja. Yang satu ini mendapatkan 2 pahala. Ada yang mengatakan dua-duanya ini sama-sama kuat, harus mengikuti sunnah. Tadi mengatakan yang sesuai dengan sunnah, lebih kuat sunnah. Ada yang mengatakan ini pahalanya 2 kali lipat. Sebaiknya setelah tayamum lebih bagus wudhu lagi. Wallahu a'lam.
ya. Jadi monggo. Nah, kalau apa dari mazhab Syafi'i, kalau bisa, kalau ada air kita wudhu, kita sholat lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.